Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya dalam belajarnya. Baiklah anak-anak, Bu Wiwin akan melanjutkan materi kita dari subtema ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, Bu Wiwin akan menyampaikan materi potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia yang akan kita bahas yaitu tentang perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga berupa bahan tambang. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Terdapat sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna, dan 110.000 mikroba. Perikanan. Potensi perikanan Indonesia berupa perikanan laut, potensi marikultur, perairan umum, tambak, budidaya air tawar, potensi bioteknologi kelautan. Perikanan yang ada di Indonesia bagian barat, yang rata-rata kedalaman lautnya sekitar 75 meter, jenis ikan banyak ditemukan adalah ikan peligis kecil. Sedangkan Indonesia bagian timur, rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan peligis besar seperti cakalang dan tuna. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktek pencurian ikan atau yang kita kenal dengan illegal fishing. Upwelling. Upwelling merupakan garis vertikal ke arus laut dari dasar laut yang memiliki temperatur dingin serta kaya akan nutrisi ke arah permukaan laut. Perhatikan peta upwelling di wilayah Indonesia. Lokasi upwelling di Indonesia ada di Laut Banda, Selat Makassar, Laut Halmahera, Laut Arafuru, Selatan Jawa, dan Utara Papua. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau juga dikenal dengan hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Fungsi hutan mangrove. Terdapat dua fungsi hutan mangrove. Yang pertama, fungsi ekologis. Sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi yang kedua, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis memberikan nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, maka terumbu karang dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia terdiri dari 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.000
500 jenis undang-undangan, dan 590 jenis karang. Maka dari itu, potensi sumber daya laut di Indonesia tertinggi di dunia. Demikian anak-anak informasi tentang kemaritiman Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak lantas membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Justru perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, Bu Wiwin sudah menyampaikan informasi tentang kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, kita akan bertemu lagi ke materi berikutnya. Baiklah anak-anak, tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita, karena pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Dari Nelson Mandela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.